Terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Muhammad Ziyad sampaikan pentingnya menjaga imunitas dengan tetap mengelola stres dengan pendekatan agama. Ziyad menganjurkan selain sholat, membaca Al-Quran dan zikir juga mampu menenangkan hati dan stres yang tentu saja mampu menjaga imunitas serta membantu memulihkan tubuh di tengah kondisi pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan efek pada nyaris setiap sendi kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, kehidupan sosial hingga kondisi kejiwaan seseorang. Di Indonesia, tak terasa hampir 2 tahun kita dirundung pandemi yang tak juga kelihatan ujungnya. Aktivitas keseharian kita lantas berkurang drastis, lantaran dibatasi dengan berbagai protokol kesehatan. Banyak orang kemudian dilanda stres akibat persoalan hidup yang diakibatkan pandemi COVID-19. Padahal, stres di tengah kondisi seperti ini membuat kita lebih rentan jatuh sakit. Jika dibiarkan terlalu lama, stres dapat melemahkan sistem imun. Akibatnya, Anda lebih rentan sakit. Dalam jangka panjang, stres yang tak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit antara lain darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang mampu mengurangi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ziyad Muhammad, yang menyampaikan bahwa untuk mengatasi stres bisa dengan membaca Al-Quran dan berzikir atau bersolawat. Dengan melakukan ritual keagamaan ini mampu mengalihkan kejenuhan saat pandemi dan pemulihan bagi pasien COVID-19. Terpapar virus corona saat ini, maka ada goncangan psikis yang luar biasa. Karena orang yang terpapar ini kan terstigma ini. Pertama, orang akan menjauh karena takut tertular. Lantas begitu juga ini orang ini akan diisolasi, disendirikan dari keluarga, bahkan kan nggak bisa terjadi pertemuan. Apalagi kalau dia sempat dirawat di rumah sakit. Kalaupun tidak dirawat di rumah sakit, kemudian diisolasi di rumah, itu juga dalam posisinya adalah, intinya adalah keterpaparan coronavirus ini adalah membuat orang teralienasi dalam kesendirian. Sementara kita ini biasa hidup di tengah keramaian, orang terbiasa hidup berkumpul, orang terbiasa berkumpul, kemudian ketika merasa sendiri, apalagi mendengarkan berita kanan kiri, bagaimana tingkat tingginya kematian orang yang terpapar ini, maka kemudian orang akan menjadi depresi dan down. Depresi dan tekanan mental inilah yang kemudian orang tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan pikiran macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana yang dilakukan, agama membimbing pada kita semua. Yang pertama adalah harus meyakini bahwa wabah ini adalah merupakan ujian dari Allah. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini, bahkan daun yang jatuh sekalipun semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus menguatkan iman bahwa ini adalah minallah, dari Allah. Maka kita akan mengembalikan semuanya ini kepada Allah. Yang ketiga adalah mengikhlaskan diri terhadap ujian ini. Yang keempat, baru kita kemudian menyusun langkah-langkah ikhtiar dan memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sarankan kepada kawan-kawan. Makanya karena saya merasakan sendiri, saya pernah diuji ketika gelombang kedua di bulan di bulan Desember Januari itu, dan saya dirawat di rumah sakit. Saya merasa depresi juga gitu, dalam makna tekanan yang luar biasa karena kanan kiri kamar sudah wassalam. Maka pilihan kita kan, wah ini pada saatnya juga, maka kita harus bersiap-siap andai kata terjadi buruk. Inilah yang kemudian sering menjadikan kita oleng, guncang, dan luar biasa. Maka kemudian segera kita harus tersadarkan seperti 4 hal yang kami sampaikan tadi apa? Mengembalikan urusan itu kepada Allah. Bagaimana caranya membuat tenang? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melafatkan, membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Berzikir kepada Allah. Mengapa? Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tenang. Jadi sumber ketenangan itu adalah berzikir, mengingat kepada Allah. Mengingat dalam bentuk lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua adalah mengingat dalam makna bahwa seluruh penyakit ini adalah bagian dari ujian Allah. Allah sedang menguji kita. Salah satunya apa?
Inilah mungkin cara Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Inilah cara Allah memuliakan hambanya dengan berikan pengampunannya. Ini yang mesti harus dikuatkan dalam hati kita. Yang kedua, zikir bisa dalam mana apa? As-sholat. Sholat kepada Allah SWT, beribadah, intinya adalah meningkatkan spiritualitas. Makanya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Caranya apa? Caranya cuma doa. Bis-sabri was-sholat, dengan sabar. Sabar menghadapi ujian pandemi ini. Sabar dalam keterisolasian diri. Sabar dalam kemandirian untuk mengatasi dirinya sendiri. Kalau di rumah sakit tentu sendiri. Di rumah mungkin secara ada dorongan kekuatan dengan kalau seorang istri dengan suami, kalau seorang suami dengan istri, dengan anaknya, tapi tetap berada di kamar masing-masing. Ini akan menguatkan dalam konteks ini, sabar dalam hal ini. Yang ketiga apa? Sabar menerima bagian dari ujian ini dan kemudian menerimanya dengan ikhlas. Ini adalah menjadi apa? Akhirnya muncul sikapnya apa? Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa di balik ini semuanya Allah ingin memberikan pengampunan, Allah ingin menaikkan derajat kita. Wassalat, apa dengan sholat tadi saya sebut, berdoa, berzikir tadi. Dan zikir yang ketiga apa? Tilawatil Quran. Makanya kan ada yang hadis Nabi kan mengatakan afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu menyebut kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Yang kedua adalah tilawatil Quran, itu adalah zikrullah. Membaca Al-Quran itu juga zikrullah. Ketika saya di rumah sakit saya praktekkan ini. Ketika istri saya diuji juga kami kuatkan dengan untuk mengikhlaskan, untuk menguatkan dengan cara semacam itu. Dan Mbak Rahma, saya teringat salah satu ada internasional seminar yang membicarakan tentang kemujizatan Al-Quran. Salah seorang pakar dari Timur Tengah itu menyampaikan begini. Huruf-huruf Al-Quran itu kalau dibaca sesuai dengan makharijul huruf, maka dia akan menimbulkan gelombang alfa. Dan gelombang alfa inilah yang kemudian dibutuhkan dalam dalam tubuh manusia, dalam diri manusia ketika diperdengarkan seterusnya. Dan gelombang alfa inilah yang akan mengirimkan sinyal dan kemudian orang menjadi damai dan tenang. Ketika orang dalam keadaan damai dan tenang itulah sesungguhnya produksi imunitas tubuh itu meningkat. Berarti apa? Berarti ada korelasi dalam kaitan ini. Orang yang zikirnya kuat, orang yang permohonan dirinya kepada Allah akan berikan ketenangan, dan di balik ketenangan itu khasiat dan hikmahnya adalah imunitas meningkat. Mengapa imunitas turun? Itu salah satunya adalah karena tingkat depresi yang sangat tinggi dan pikiran yang luar biasa, sehingga orang nggak bisa tidur karena nggak tenang, maka otomatis imunnya akan turun, dan pada saat itulah berpengaruh terhadap saturasi oksigen dalam darah itu, dan inilah yang berbahaya. Maka inilah yang menjadi penting dalam kaitan ini. Nah, yang berikutnya dengan bacaan tadi itu tentu adalah as-sholat. Sholat ini adalah puncaknya. Makanya orang yang berada di rumah sakit, dan juga berdasarkan pengalaman saudara-saudara kita juga ketika sebelum saya kenal dan ketika saya mengalaminya sendiri, ketika sedang sholat itulah puncak kenikmatan, yang kerinduan yang luar biasa, ada kedamaian yang luar biasa. Makanya inilah pada saudara-saudaraku yang sedang terpapar, baik yang di rumah sakit maupun isolasi diri, mandiri di rumah, maka inilah yang menjadi penting membangun optimisme. Insya Allah akan berikan pertolongan kepada kita, Allah akan berikan kesembuhan. Jadi bayangan-bayangan kelam yang menakutkan itu mesti harus diminimalisir. Saya dulu juga merasakan itu, tapi mencoba untuk mengendalikan mental, mengendalikan diri. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah mengurangi aktivitas di luar. Untuk apa? Untuk berkonsentrasi gitu loh. Dan jangan pernah menganggap enteng terhadap virus corona. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah ini virus ini apa? Ini masa kita ini. Kalau kita punya perasaan dan pikiran, wah virus ini enteng, virus ini, apa di balik itu semuanya? Tanpa kita sadari, kita sedang ingin melawan kepada kuasa Tuhan Allah SWT. Arina Nur Rohmah memberitakan dari Jakarta.